见过吗？时机紧迫，出发。华彬欠你的，我替他。我们的任务是一个不留。哦，平时都觉得我又老又土，怕了吗？谁怕了？武魂又行。 Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode ke-31 versi novel. Pada cerita sebelumnya, setelah pertandingan persahabatan babak kedua resmi dimulai, kedua tim segera melepaskan kemampuan Arya untuk memberikan dukungan. Namun hal mengejutkan terjadi di tengah baku hantam, di mana atribut es yang dimiliki oleh Ling Luochen tiba-tiba berevolusi menjadi atribut es tingkat tinggi. Kejadian ini disebabkan oleh Ling Luochen yang menerima dukungan energi spiritual yang diberikan oleh Yu Hao. Setelah pertandingan berakhir dan dimenangkan oleh tim Dayoheng, Elder Swan kemudian menunjuk Yu Hao sebagai master jiwa utama di tim cadangan, sementara BB akan menjadi ketua tim cadangan. Keesokan harinya, kedua tim terlihat berkumpul di sebuah tempat untuk menerima misi dari Elder Swan. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Sebelum pergi menjalankan misi, Elder Swan memberikan cincin penyimpanan kepada dua tim 7 monster Shrek. Selain terdapat atribut yang dapat menyembunyikan identitas mereka dalam menjalankan sebuah misi, di dalam cincin tersebut juga terdapat sinyal tanda bahaya yang dimiliki oleh halaman dalam. Mas Yoto mengatakan jika mereka akan pergi menuju pegunungan yang berbatasan langsung dengan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Matahari Bulan untuk memburu sekelompok bandit. Mereka harus menyelesaikan misi tersebut dalam waktu 4 hari sebelum pertandingan Master Jiwa Akademi dimulai. Para bandit sering melakukan aksi pembantaian terhadap para pedagang yang melintasi perbatasan. Mereka menyebut dirinya sebagai utusan Dewa Kematian. Dalam misi kali ini, mereka harus menyingkirkan semua anggota kelompok bandit dan tidak membiarkan satu di antara mereka melarikan diri. Mendengar hal ini membuat Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao terkejut. Mas Yoto tersenyum ke arah Yu Hao dan bertanya apakah mereka takut untuk menjalankan misi. Namun Yu Hao mengatakan jika dirinya tidak takut dengan hal tersebut. Pada saat ini mereka telah mengirimkan pesan kepada prajurit Kekaisaran Bintang Luo yang berada di garis perbatasan. Setelah mereka tiba di tempat tersebut, mereka akan mendapatkan informasi tentang lokasi yang akan mereka tuju. Untuk mempercepat perjalanan, Mas Yoto meminta kepada para murid senior untuk membawa para murid yang memiliki kultivasi paling rendah di antara mereka. Setelah mengatakan hal ini, Mas Yoto mengatakan jika dirinya akan membawa Yu Hao bersamanya. Sementara Dayoheng dan Ling Luochen akan membawa Wang Dong dan Xiao Xiao. Tepat sebelum berangkat, Wang Dong tiba-tiba mengatakan jika dirinya ingin pergi bersama Mas Yoto, dengan alasan jika Wang Dong sangatlah mengaguminya. Mendengar hal ini membuat Mas Yoto terdiam sejenak sebelum akhirnya menerima permintaan Wang Dong. Sementara Dayoheng akan pergi bersama Huo Yu Hao. Secara bersamaan, Dayoheng dan Ling Luochen terbang bersama. Yu Hao bergumam di dalam hatinya. Mulai sejak kapan Wang Dong mengagumi Mas Yoto? Ketika Yu Hao sedang memikirkan hal ini, Wang Dong terlihat sangat puas dengan rencana yang ia lakukan. Dalam perjalanan, BB, Susansi, dan Jiang Nan terlihat berada di belakang para murid senior.
Meski mereka telah berjuang dengan sekuat tenaga, namun kecepatan yang mereka miliki saat ini masih sulit untuk mengimbangi para murid senior. Sementara He Chaito dengan bantuan alat roh kecepatan tingkat 4, dirinya saat ini terlihat berada di belakang Ma Xiaotao. Dalam perjalanan, Dai Yuaheng bertanya kepada Yu Hao, apakah dirinya benar-benar memiliki perselisihan dengan adiknya. Yu Hao terkejut ketika mendengar hal ini. Dai Yuaheng mengatakan meski dirinya tidak tahu penyebab perselisihan di antara mereka. Namun, Dai Yuaheng meminta maaf kepada Yu Hao atas nama Dai Huabin. Dai Yuaheng menegaskan jika dirinya telah memberi tamparan keras terhadap Dai Huabin. Meski Yu Hao memaafkannya, namun di dalam hatinya, bagaimana mungkin kata maaf dapat menyelesaikan dendam di antara mereka. Terlebih lagi, semua penderitaan yang dialami oleh Yu Hao hingga membuat ibunya tiada adalah perbuatan Dai Huabin. Yu Hao kemudian mengalihkan percakapan dan bertanya tentang Master Roh Jahat yang dibicarakan oleh Ma Xiaotao sebelumnya. Dai Yuaheng menjelaskan jika Master Roh Jahat telah ada sejak zaman leluhur Tangsan. Di masa lalu, generasi pertama 7 Monster Shrek telah bertarung dengan Master Roh Jahat yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Teknik jiwa yang mereka miliki berbeda dengan teknik jiwa yang dimiliki oleh Master Jiwa pada umumnya. Ketika Master Jiwa tersebut merilis kemampuan cincin rohnya, bom menyengat akan muncul dan memiliki efek racun yang sangat mematikan. Dari ke-9 cincin rohnya, yang paling rendah berusia 1000 tahun dan memiliki 2 cincin jiwa berumur 10.000 tahun. Setelah mendengar penjelasan Dai Yuaheng, Yu Hao akhirnya memiliki pemahaman mendalam tentang Master Roh Jahat tersebut. Namun, apakah mereka dapat menyelesaikan misi tersebut dalam waktu 3 hari? Dai Yuaheng tersenyum mendengar keraguan di hati Yu Hao. Meski mereka hanya murid akademi, namun kekuatan yang mereka miliki jauh dari apa yang Yu Hao bayangkan. Setelah menempuh perjalanan dalam waktu setengah hari, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah hutan. Di antara para murid halaman dalam, hanya Bebe dan Susansi yang terlihat dalam keadaan menyedihkan. Keduanya terlihat ngos-ngosan setelah berlari dalam jarak yang cukup jauh. Beberapa saat kemudian, Ma Xiaotao meminta Yu Hao untuk menunjukkan kemampuannya. Pada awalnya, Yu Hao terkejut ketika mendengar hal ini. Namun dia segera mengerti maksud dari ucapan tersebut. Singkatnya, setelah menikmati ikan bakar yang diberikan oleh Yu Hao, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan telah tiba di perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dai Yuaheng mengatakan jika dirinya akan meminjam 10 alat jiwa tipe terbang kepada pasukan militer. Melihat manusia memiliki alat jiwa tipe terbang membuat permaisuri es terkejut. Namun Skydream mengatakan jika ini adalah alasan kenapa manusia dapat menguasai benua ini. Di masa lalu ketika Skydream berada di hutan Stardew, dirinya pernah melihat senjata roh yang sangat menakutkan. Bahkan binatang jiwa berumur ratusan ribu tahun tidak berani untuk menghadapinya secara langsung. Singkat cerita, para murid halaman dalam telah tiba di perbatasan Gunung Mingdo. Di bawah instruksi Elder Swan, Dai Yuaheng segera melepaskan sinyal halaman dalam kepada camp militer. Tidak berselang lama, seorang Master Roh bernama Du Laixi terlihat membawa 30 pasukan kerajaan untuk mengepung para murid halaman dalam. Masing-masing dari mereka telah melepaskan kemampuan dari cincin roh. Namun Du Laixi terkejut ketika melihat Dai Yuaheng berada di antara mereka. Dai Yuaheng mengatakan jika dirinya bersama para murid akademi dalam ingin bertemu dengan ayahnya. Mendengar hal ini, Du Laixi mengangkat tangannya dan meminta kepada seluruh pasukan untuk menarik cincin roh. Setelah mengetahui jika kelompok tersebut berasal dari Akademi Shrek, Du Laixi kemudian mengajak mereka masuk ke camp istirahat sebelum bertemu dengan Dai Hao. Hati Yu Hao saat ini menjadi berantakan ketika akan bertemu dengan ayahnya, orang yang selama ini Yu Hao lihat dari sisi kejauhan. Yu Hao mengepal erat tangannya ketika memikirkan hal ini. Melihat kekecewaan di hati Yu Hao, Wang Dong kemudian berbisik kepadanya, "Apakah dia akan mengenalimu?" Yu Hao menggelengkan kepala ketika mendengar pertanyaan Wang Dong.
Bagaimana mungkin dia bisa mengenaliku jika belum pernah bertemu? Mendengar hal ini, Wang Dong kemudian memegang pundak Yu Hao untuk menenangkannya. Setelah beristirahat dalam waktu yang cukup lama, Elder Xuan bersama Du Laixi memimpin para murid akademi menuju kamp militer kerajaan Xinglo. Pada saat yang sama, Dai Yuaheng terlihat menjelaskan beberapa wilayah kerajaan kepada Yu Hao. Ketika keduanya berbicara satu sama lain, mereka akhirnya tiba di kamp militer. Yu Hao kemudian melihat sesosok pria yang berada di depannya dan bergumam di dalam hatinya. Apakah itu dia? Orang yang tidak pernah bisa dilupakan oleh ibunya di masa lalu. Ketika semua orang menghentikan langkahnya, Dai Yuaheng melangkah maju dan membungkuk untuk memberikan salam hormat. Sesaat kemudian, Dai Yuaheng memanggil orang tersebut dengan sebutan ayah. Mendengar hal ini membuat Yu Hao terkejut. Yu Hao kemudian merasakan jika darah di seluruh tubuhnya tiba-tiba mendidih dan hampir tidak bisa mengendalikan luapan emosi di dalam hatinya. 都付出代价，现在要做的是变强。